Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Aji Firmansyah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan NIM 2017-257. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing mengenai review buku tentang manajemen kantor advokat di Indonesia yang dikarang oleh Wahyuni Bahar, Muhammad Faiz Aziz, dan Andalas Lumbatobing, penerbit C. Wiesel, tahun terbit 2007. Langsung saja kepada reviewnya. Yang pertama, saya akan sampaikan bahwa dalam buku ini disebutkan advokat di Indonesia ini terstigma oleh masyarakat dengan orang yang bergelimang harta, berpakaian ternama, mengendarai mobil yang berharga selangit, dan menenteng HP tercanggih. Kesannya bisa mendapatkan uang dengan mudah dan cepat. Akan tetapi, kehidupan advokat tidak semanis dan segampang yang dibayangkan. Apalagi kalau advokat mengelola sebuah kantor hukum berskala besar. Ada banyak hal yang harus disiapkan sejak awal. Mendapatkan klien memang penting, namun mengelola jalannya firma hukum tidak kalah pentingnya. Salah satu penulis mengatakan, untuk mengelola suatu law firm bukanlah suatu hal mudah. Sri Indratuti Hadiputranto. Nah, persiapan yang matang termasuk mengatur hal-hal yang berdetail, hal-hal kecil turut menentukan keberlangsungan suatu firma hukum. Karena itu, pendiri atau partner law firm perlu menguasai ilmu manajemen. Di Amerika Serikat sudah biasa sebuah kantor hukum berusia lebih dari 1 abad, meskipun para pendiri dan partnernya sudah silih berganti. Sebaliknya, di Indonesia masih jarang ditemukan kantor advokat yang bertahan dalam jangka waktu yang lama. Bisa jadi penyebabnya karena firma hukum tersebut tidak dikelola dengan baik dan benar, sehingga menyebabkan kantor advokat di Indonesia ini umurnya relatif pendek. Yang selanjutnya, manajemen kantor hukum atau firma hukum sebenarnya bukan hanya untuk bertujuan melenggangkan usaha. Ia juga bertujuan untuk memastikan tersedianya pelayanan jasa profesional yang handal, terutamanya jasa pelayanan mengenai hukum yang handal. Pengelolaan memang sangat tergantung pada tipologi kantor hukum atau jenis kantor hukumnya. Kalau bentuknya praktisi tunggal atau yang disebut sole practitioner, tentu relatif gampang karena organisasinya yang harus dikelola begitu ramping, begitu simpel. Beda halnya kalau firma hukum sudah berukuran sangat besar atau menengah, hingga kantornya di dalam kantor advokat itu jumlah advokatnya lebih banyak, atau sekitar 75 orang. Nah, pengelolaan firma hukum besar dengan sistem partnership terbuka tentu membutuhkan manajemen yang sangat rumit. Misalnya, bagaimana mengatur modal, sumber daya manusia, kepengurusan, kompensasi, dan pekerjaan, pembagian fee, hingga hal-hal detail seperti jam kantor, hubungan dengan klien. Nah, itu juga harus diperhatikan. Wahyuni Bahar yang di dalam buku ini sebagai editor sekaligus penulis menguraikan pentingnya menyusun strategi rencana firma hukum. Ketika mendirikan firma hukum yang terbersit
di benak sebagian orang atau sebagian advokat adalah keuntungan. Wahyuni Bahar yang dalam hal ini managing partner pada bahan air partner mengingatkan kita agar tak melulu memikirkan profitabilitas atau keuntungan semata, tetapi juga faktor lain yang ikut mendukung kesuksesan firma hukum. Nah, ada tokoh lain dalam buku yang bernama Ahmad Sen Umar Purba, Ali Budiharjo Nugroho, Rikso Diputro atau ABNL yang menyinggung pentingnya tata kelola sekutu. Dalam konteks ini, firma hukum jangan melupakan persoalan modal, sumber daya manusia, dan tentu saja pajak, tetapi jangan pula melupakan tujuan pendirian firma tersebut. Sri Indra Stuti Hadi Putranto, pendiri sekaligus senior partner Hadi Putranto Hadianto & Partner, menegaskan bahwa seluruh awak firma mestinya paham tujuan apa yang hendak dicapai oleh firma hukum. Menurut Ira A. Edi Murti dalam buku ini, yang juga sekaligus penulisnya, mengatakan kontributor utama terhadap pencapaian tujuan itu adalah manajemen sumber daya manusia. Nah, tentu saja pengendalian mutu layanan jasa hukum mutlak dilakukan, terutama demi keberlangsungan nyawa firma hukum bersangkutan. Advokat boleh gonta-ganti firma, memang tidak ada larangan yang mengatur selama dia menjalankan kode etiknya. Suksesi harus jalan terus, yang penting dijaga. Menurut penulis yang bernama Todung Mulya Lubis, adalah mengedepankan trust atau kepercayaan. Untuk menjaga kepercayaan, khususnya dari klien, pengelola firma hukum harus mendalami strategi pemasaran. Beliau berkata, mendapatkan klien baru tidaklah mudah, dan mempertahankan klien lama adalah lebih sulit. Itu kata Felix Untung Subagio, salah satu penulis dalam buku ini. Nah, lalu bagaimana agar hubungan kedua belah pihak menjadi langgeng? Ini menyangkut antara hubungan si firma hukum dengan klien. Beliau mengatakan, berikanlah layanan yang handal kepada klien. Sebisa mungkin informasi yang dibutuhkan klien tersedia dalam waktu yang cepat. Jadi pengelolaan firma hukum harus tahu informasi apa saja yang dibutuhkan. Nah, ini penting supaya klien ini mendapatkan informasi yang sangat cepat, dan juga tahu membangun sistem informasi. Nah, serta mengelola harapan atau managing expectation, baik hasil maupun kinerja sistem informasi. Karena di era digital ini, advokat juga harus menyesuaikan diri dengan kondisi dan keadaan zaman. Nah, di era teknologi ini, sejujurnya advokat juga harus ikut mengupgrade diri tentang perkembangan teknologi, karena tidak mungkin ke depannya ini advokat juga diwajibkan atau tuntutan untuk wajib menguasai iptek gitu, ilmu teknologi. Nah, selanjutnya ini sebagai penutup dari sharing saya hari ini, yaitu profesi pengacara sebenarnya belum tentu lebih dahulu tahu mengenai kasus dan hukum dibanding orang lain. Cuma seringkali advokat lebih tahu di mana menemukan hukum dan celah-celahnya. Siapapun dapat membaca dan memahami peraturan, namun hanya advokat yang dapat menemukan hukum dari beragam peraturan, jurisprudensi, maupun doktrin. Nah, ini merupakan kata-kata dari Ibrahim Assegaf. Mungkin itu saja sedikit apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf.
Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.